saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tragedi Semanggi merupakan peristiwa berdarah yang terjadi di masa transisi kepemimpinan nasional seiring berakhirnya era Orde Baru. Peristiwa ini bermula dari gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat yang menolak kepemimpinan Presiden B.J. Habibie serta para anggota MPR dan DPR yang dianggap bagian dari Orde Baru. Aksi protes kian memanas ketika MPR menggelar sidang istimewa pada 10 hingga 13 November 1998. Sidang istimewa MPR ini untuk memutuskan percepatan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 1999. Para pengunjuk rasa berusaha bergerak menuju gedung DPR MPR. Namun mereka tidak berhasil menembus penjagaan tentara dan polisi serta Pam Swakarsa. Aksi ini berlanjut hingga malam hari dan sempat menimbulkan bentrokan. Puncak aksi terjadi pada 13 November 1998 yang kemudian dikenal sebagai tragedi Semanggi I. Aparat keamanan mengerahkan kendaraan lapis baja untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Namun para mahasiswa tetap bertahan hingga akhirnya terjadi kerusuhan. Aparat keamanan melancarkan tembakan ke arah mahasiswa. Peristiwa ini menewaskan 17 warga sipil dan 6 diantaranya mahasiswa. Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya yang turut jadi korban tewas. Sebutir peluru menembus dada kirinya. Tragedi ini menyisakan kesedihan mendalam di hati Maria Katarina Sumarsi, ibu kandung Wawan. Perjuangan untuk menyelesaikan tragedi Semanggi di meja hukum selalu menemui jalan buntu. Namun Sumarsi tetap berjuang menuntut penyelesaian kasus Semanggi. Setiap hari Kamis bersama para korban pelanggaran hak asasi manusia, ia menggelar aksi di depan Istana Negara. Aksi yang digelar secara rutin sejak 18 Januari 2007 ini kemudian dikenal sebagai Aksi Kamisan. Ada satu kata. Memprihatinkan ya, karena kasus-kasus kami belum sama sekali dibawa ke pengadilan dan kalaupun ada selalu dikalahkan. Jadi ini menunjukkan bagaimana impunitas bekerja sangat luar biasa sehingga kita tetap ada di sini. Harusnya setiap ganti presiden yang selalu menjanjikan soal penegakan HAM, soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, tapi kami tetap ada karena selalu dikhianati. Kita hanya dipakai, selalu hanya itu yang dilakukan oleh siapapun capresnya. Dan kemudian menjadi presiden, kemudian mengkhianati janji-janji mereka sendiri. Teman-teman yang masih hadir berdiri ataupun duduk di sini untuk Bang, peringatan 17 tahun Kamisan menjadi rekaman reformasi yang sampai sekarang masih belum banyak yang tuntas. Abang sebagai salah satu orang yang bersuara keras tentang hal ini, apa refleksi yang bisa Abang sampaikan? Iya, kan setelah Pak Habibie dan Pak Abdurrahman Wahid Gus Dur yang membuka jalan bagi proses demokratisasi yang lebih matang gitu. Setelah itu presiden demi presiden bergantian dengan janji-janji manisnya waktu kampanye, datangi korban gitu-gitu, dan membangun demokrasi forum segala macam. Tapi mereka tidak menyelesaikan seperti Afrika Selatan menuntaskan.
semua berjuang dan jawabannya masih belum ada di depan mata. Cuma janji-janji doang kalau tadi kata Bu Sumarsi dan juga Mbak Suciwati. Menurut Bang Haris, orang yang mungkin dari awal tahu perjalanannya teman-teman aksi Kamisan ada di sini gimana Saya Bang? ikut rapat awal merencanakan Kamisan. 17 tahun kayak begini, ada yang tua, ada yang muda, ada yang belum lahir barangkali waktu Kamisan pertama kali didirikan. Makin rame, makin banyak. Ini menunjukkan bahwa tuntutan keadilan, tuntutan pertanggungjawaban negara, keinginan untuk menghukum para pelaku pelanggar HAM itu sudah menjadi gosip nasional. Itu udah menjadi masalahnya generasi bangsa ini. Jadi nggak ada generation gap sama sekali ya? Setelah 17 tahun aksi Kamisan itu menunjukkan bahwa negara itu ngilang dan nggak melakukan tugas-tugasnya. Dan peniadaan akses keadilan untuk para korban adalah pelanggaran HAM yang baru. Itu juga pelanggaran HAM. Gitu. Jadi aksi Kamisan ini menunjukkan bahwa selama ini pemerintah negara nggak ngapa-ngapain. Bu Sumarsi, 17 tahun berdiri di depan Istana Negara sampai sekarang. Apa yang udah berhasil Bu Sumarsi dapatkan? Yang saya dapatkan adalah semangat anak-anak muda yang ketika mereka datang ke aksi Kamisan dan dia terinspirasi, kemudian mereka mengadakan aksi Kamisan di daerah mereka masing-masing. Mereka menjadi anak-anak yang kritis, memperjuangkan permasalahan rakyat yang belum diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena aksi Kamisan di berbagai kota, kami bersolidaritas untuk menyuarakan permasalahan rakyat. Yang di nasional disuarakan di daerah, yang daerah disuarakan di Jakarta. Bu Sumarsi melihat wawan dalam diri anak-anak yang hadir ke sini pada hari ini. Bu Sumarsi. Ini wawan-wawan semuanya yang menyemangati saya. Kalau tidak ada mereka, tidak ada aksi Kamisan. Sejak 18 Januari 2007, aksi Kamisan berdiri di depan Istana Negara untuk menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Memperingati 17 tahun aksi Kamisan, orang silih berganti. Aksi Kamisan tetap berdiri.